wabarakatuh. Nama saya Aisyah Salsabila dari Prodi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kali ini saya akan membuat video mengenai penyuluhan atasi kurang gizi pada lansia. Sebelumnya, izinkan saya membacakan tujuan dari video yang akan saya buat ini beserta susunan acaranya. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum ini diharapkan setelah pembuatan video ini keluarga dapat memperbaiki dan mempertahankan pemenuhan gizi pada lansia. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini diharapkan lansia dan keluarga mampu memahami pengertian gizi kurang pada lansia, cara memperbaiki pola makan yang baik dan peran keluarga dalam pemenuhan gizi kurang pada lansia. Kemudian susunan acara pada penyuluhan kali ini yaitu ada pembukaan, penyampaian materi, diskusi, dan penutupan. Sendiri dibantu dengan 4 orang. Yang Yang pertama ibu-ibu, 4 orang ibu-ibu. Pertama ada Ibu Lila, silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lila, usia 49 tahun. Saya sebagai perwakilan dari pihak keluarga yang dibutuhkan oleh para lansia. Terima kasih. Selanjutnya ini ada Ibu Khalidah, silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khalidah, 63 tahun. Usianya 63 tahun. Ya, terima kasih banyak Ibu Khalidah. Selanjutnya di sini ada Ibu Alia, silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Aina Alia, usia saya 67 tahun. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Dilanjut Ibu terakhir yaitu Ibu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Aida Amila, usia saya 63 tahun. Terima kasih. Ibu Aida atas perkenalan dirinya. Di sini saya akan melakukan kontrak waktu untuk penyampaian materi. Insya Allah akan berlangsung selama 30 menit. Apakah diizinkan? Diizinkan. Ya, terima kasih banyak. Tentu saya akan menggunakan metode penyuluhan pada kali ini. Di sini saya akan menggunakan PowerPoint dan yang media selanjutnya itu ada leaflet. Ya, sekarang kita langsung ke paparan materi ya Ibu-ibu. Di sini tentang atasi gizi kurang pada lansia. Topik pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu ada pengertian gizi kurang pada lansia, faktor penyebabnya, cara memperbaikinya, pola makan, dan peran keluarga pada pemenuhan gizi lansia. Nah, kenapa sih saya mengambil topik kali ini? Karena menurut survei di Indonesia ini, gizi kurang pada lansia itu sebanyak 28,3%. Itu angka yang cukup tinggi untuk gizi kurang pada lansia. Maka dari itu saya mengambil tema ini. Nah, kita masuk ke pengertian gizi kurang. Nah, menua ini adalah sesuatu keadaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Memasuki usia tua banyak mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit menjadi mulai keriput karena berkurangnya bantalan lemak. Lalu ada rambut yang mulai memutih, pendengaran yang mulai berkurang, penglihatan yang mulai memburuk, gigi yang mulai berkurang, nafsu makan yang mulai berkurang, dan kondisi tubuh lain yang juga mengalami kemunduran. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah pemenuhan gizi yang baik. Selanjutnya ini ada faktor penyebab mengapa bisa terjadinya gizi kurang pada lansia. Nah, ini dimulai dari gigi. Kenapa gigi ini berpengaruh? Dikarenakan gigi yang sudah mulai rentan sehingga mengganggu proses mengunyah makanan. Itu jadi yang semisalnya pada saat dewasa ibu-ibu bisa memakan apa saja yang ingin dimakan, dan itu kan
berarti pemenuhan gizinya itu sangat terpenuhi karena apa saja boleh dimakan. Nah, karena gizi ini berkurang fungsinya, maka udah ada pemilihan makanan nih. Jadi mulai apa ya makanannya kayak gitu. Terus kemudian ada menurunnya fungsi indera perasa. Nah, menurunnya indera perasa ini, fungsi indera perasa ini jadi membuat penurunan penyerapan protein. Karena apa? Dari indera lidah perasa itu kan udah mulai berkurang, jadi biasanya pada berkurang kayak gitu karena indera perasanya udah mulai berkurang juga. Nah, kemudian ini ada mobilitas usus menurun. Jadi mobilitas ini tuh kerja dari usus ini udah mulai menurun dan mengakibatkan susah buang air besar. Mengapa pada usia lansia ini banyak ibu-ibu yang udah mulai susah nih buat buang air besarnya, dikarenakan apa? Untuk kinerja ususnya ini sudah mulai menurun, sehingga lansia ini banyak yang menderita wasir yang menimbulkan pendarahan dan memicu terjadinya anemia. Terus faktor penyebab berikutnya ini menurunnya produksi asam lambung pada tubuh masing-masing dan mengganggu penyerapan vitamin dan mineral. Nah, terus kehilangan nafsu makan. Nah, ini tuh terjadi karena perubahan psikologis dan makanan kurang bervariasi. Nah, ini tuh biasanya dikarenakan karena udah mulai lansia, jadi kan keluarga udah banyak yang ini ya tinggal masing-masing. Jadi kayak karena lansia ini, ibu-ibu lansia ini merasa sendiri, jadi dia kayak nafsu makan itu kurang karena dia merasa sendiri kayak gitu. Terus juga makannya kurang variatif karena udah mulai apa ya, gerakannya udah mulai susah. Jadi kan untuk memvariasi makanannya udah mulai susah nih, maka dibutuhkanlah peran keluarga untuk memenuhi pemenuhan gizi pada lansia ini. Terus tidak tercukupinya vitamin. Nah, jika di tubuh kita ini kekurangan vitamin E, maka akan menurunkan kemampuan daya tahan tubuh. Seperti kalau misalnya kurang vitamin E ini, nanti jadi gampang sakit, gampang terkena flu dan macam-macam seperti itu. Terus kurangnya vitamin B menyebabkan gangguan pencernaan kayak sembelit kayak gitu. Terus vitamin B itu gangguan pada kulit kayak misalnya sering alergi, gatal-gatal seperti itu. Nah, vitamin C ini karena vitamin C ini udah mulai berkurang, terus juga menyebabkan berkurangnya fungsi tubuh mencegah infeksi. Jadi mudah terkena infeksi, balik lagi jadi mudah sakit seperti itu. Nah, gimana sih cara memperbaikinya supaya gizi pada lansia ini tidak kurang? Pertama, mengkonsumsi makanan berkalsium seperti susu yang tidak berlemak kayak gitu, terus yogurt dan ikan. Nah, kita ini menjaga saluran pencernaan dengan makan biji-bijian, jeruk dan sayuran berdaun hijau tua seperti itu. Karena serat ini lebih tinggi kalau misalnya sayuran yang berwarna hijau tua seperti itu. Terus memakan bersama keluarga. Nah, ini tuh faktor pentingnya nih, karena kalau menurut penelitian, lansia yang makan bersama keluarga dengan yang dia tidak bersama keluarga itu sangat jauh perbedaannya. Jadi lansia yang makan bersama keluarga itu dia lebih tercukupi pemenuhan gizinya dibandingkan dengan yang tidak bersama keluarga, makannya seperti itu. Selanjutnya ini menjaga untuk tetap lentur seperti olahraga aerobik atau misalnya jalan-jalan di tempat, peregangan setiap pagi itu sangat membantu untuk otot-otot tetap lentur seperti itu. Selanjutnya ini ada pola makan dan peran keluarga. Di sini saya mengambil salah satu contoh menu makanan sehari, bisa dilihat di leaflet di baliknya. Di baliknya ini ada contoh makanan sehari. Nah, pemenuhan gizi pada pria dan wanita ini berbeda kalorinya, cuman kalau dan juga porsinya kayak gitu, bisa dilihat ini contoh saja kayak gitu. Nah, tapi untuk takaran proporsi makanannya ini bagi lansia yang kelompok umur 50 sampai 64 tahun ini P ini setengah porsi. Jadi sehari makan ini nasinya itu harus untuk yang perempuan ini 4,5 porsi. Jadi sekali makan itu harus ada 4 centong nasi dalam sehari. Nah, itu tuh dari keluarga bisa divariasi lagi mau makan pagi berapa centongnya kayak gitu. Terus juga ini ada sayuran, buah-buahan dan lain-lainnya, bisa dilihat lagi di dalam list itu.
Nah, selanjutnya ini peran keluarga. Ini ada dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan emosional. Yang dimaksud dengan dukungan instrumental ini tuh sebagai pemenuhan gizi dalam lansianya nih. Nah, keluarga ini sangat berperan penting untuk membantu lansia dalam mengelola makanannya, memasak makanannya, seperti itu. Terus buat dukungan informasi, nah dukungan informasi ini apa? Seperti misalnya kayak makanan apa nih yang cocok untuk lansia, misalnya dengan giginya yang udah mulai berkurang, kayak gitu. Terus dukungan emosional ini seperti kayak kalau misalnya makan, sudah diajak memakan bareng juga, kayak gitu juga. Perasaannya juga harus happy supaya lansia ini merasa kayak kalau misalnya dari pihak keluarga memberikan aura negatif, nanti pada lansia itu malah merasa kayak merepotkan dari pihak keluarga, sedangkan kan dari lansia tidak mau hal-hal seperti itu, kayak gitu. Ya, sudah selesai dari materi kali ini. Dari ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah saya paparkan? Saya Bu. Ya. Pada lansia bisa menyebabkan gizi kurang pada lansia. Ya, baik. Ini akan saya langsung jawab saja terlebih dahulu ya Ibu. Kenapa sih fungsi indera ini sangat berpengaruh pada pemenuhan gizi pada lansia? Karena fungsi pengecapan ini kan sudah mulai menghilang nih. Nah, maka nafsu makan ini tuh menjadi berkurang. Jadi kayak ada perasaan makanannya kok kurang enak ya, apa kurang rasa, seperti itu kan, dan nafsu makan ini menurun. Dan itulah yang membuat pemenuhan gizi pada lansia itu mulai berkurang, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Ibu-ibu? Saya akan bertanya nih, apakah lansia boleh meminum susu kambing untuk pemenuhan kalsiumnya? Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, ini penting ya pertanyaannya, karena kan para ibu bingung nih minum apa ya kira-kira susunya gitu kan, sedangkan kan susu yang beredar ini kebanyakan susu untuk remaja, seperti itu kan. Nah, si susu kambing ini tuh boleh dikonsumsi, justru malah penting untuk dikonsumsi karena komposisi protein susu kambing ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan dan mempunyai kandungan kalsium yang tinggi untuk memelihara tulang dan giginya Bu, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Bertanya, saya bertanya. Kenapa lansia harus minum 6-8 gelas per hari? Ya, jadi gini Ibu, kenapa diharuskan untuk meminum 6-8 gelas per hari? Karena itu untuk mengganti cairan tubuh yang telah hilang karena aktivitas atau dengan aktivitas. Terus serta membantu proses pencernaan makan dan membersihkan ginjal, seperti itu Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih banyak karena telah membantu saya dalam tugas ini. Kesimpulan dari penyuluhan kali ini, memasuki usia tua banyak mengalami kemunduran, semisalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit menjadi keriput dikarenakan berkurangnya bantaran lemak, rambut yang mulai memutih, pendengaran yang mulai berkurang, serta penglihatan yang mulai memburuk. Salah satu upayanya adalah mempertahankan atau membawa status gizi yang bersangkutan pada kondisi yang lebih baik, supaya kualitas hidup yang lansia bisa lebih baik. Apabila asupan gizi, terutama energi dan protein, kurang dari kebutuhan makanan, dapat menyebabkan berat badan kurang dari normal, terjadinya kerusakan sel-sel tubuh dan penurunan daya tahan tubuh hingga rentan terkena infeksi. Keterlibatan keluarga sangat penting untuk menyediakan nutrisi yang baik di semua lingkungan. Kemampuan untuk memberikan makanan kesukaan lansia dan memberikan suasana sosial yang mendorong asupan makanan pada lansia. Kemudian faktor penyebab dari gizi lansia tadi itu menurunnya fungsi indera perasa, menurunnya produksi asam lambung, kehilangan nafsu makan dikarenakan merasa kesepian, khawatir dan rasa sedih. Kemudian ada berkurangnya penyerapan vitamin dalam tubuh lansia. Kemudian berkurangnya kinerja pencernaan.
Maka dari itu cara memperbaikinya ialah mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium tinggi, makan bersama keluarga agar asupan makanan lansia dapat terpenuhi. Karena menurut penelitian, asupan makanan kurang lebih banyak ditemui pada lansia yang tidak mendapatkan kunjungan support. Maka dari itu, keluarga mempunyai peran penting dalam pemenuhan gizi pada lansia. Kemudian, memastikan agar saluran pencernaan tetap sehat dengan cara memakan biji-bijian, jeruk, dan sayuran yang berdaun hijau tua. Kemudian, memperkuat daya tahan tubuh dengan berolahraga. Kemudian ada pola makan untuk mengatasi gizi kurang pada lansia. Untuk pola makan pada lansia bisa mengikuti contoh menu yang sudah dibuat. Seperti makan pagi itu ada nasi, telur ayam, sayur nangka muda, dan susu rendah lemak. Kemudian di jam 10-nya itu bisa diselingi cemilan seperti pisang ambon atau jeruk. Di siang harinya memakan nasi dan menggunakan lauk daging ayam atau ikan, terus juga ditambah dengan protein seperti tahu dan sayur bayam. Kemudian di jam 4 sorenya bisa memakan buah-buah lagi, bisa memakan cemilan lagi seperti sukun. Itu contohnya. Terus pada malam harinya bisa memakan nasi dengan lauk yang lebih ringan seperti ikan teri, hati ayam, sayur toge dan sayur sawi, dan buah-buahan. Kemudian peran keluarga. Peran keluarga ini ada dukungan instrumental, informasional, dan emosional. Dukungan keluarga ini sangat mempengaruhi kemampuan pemenuhan gizi pada lansia. Dan dukungan keluarga dengan pemenuhan pada lansia merupakan komponen yang sangat penting dan saling berkaitan. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat diperlukan dalam pemenuhan nutrisi pada lansia. Sekian kesimpulan dari penyuluhan saya kali ini. Kepada ibu-ibu yang telah membantu saya dalam memenuhi tugas kali ini, dan mohon maaf apabila penyampaian materi saya kurang, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang udah dipaparkan secara singkat dikarenakan kualitas videonya kurang maksimal. Yuk, langsung saja kita ke materinya.
Yang pertama, di sini materi yang saya ambil itu atasi gizi kurang pada lansia. Mengapa sih saya mengambil materi ini? Dikarenakan sebanyak 28,3% lansia di Indonesia itu mengalami gizi kurang. Maka dari itu saya mengambil tema ini. Apa sih itu gizi kurang pada lansia? Gizi kurang pada lansia itu tidak tercukupinya gizi lansia sewaktu muda. Padahal gizi sangat dibutuhkan bagi lansia untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Bagi lansia yang mengalami gangguan gizi, diperlukan penyembuhan dan mencegah agar tidak terjadinya komplikasi pada penyakit yang telah dideritanya. Salah satu upayanya adalah mempertahankan dan membawa status gizi lansia supaya lebih baik. Apabila asupan zat gizi lansia, terutama energi dan proteinnya itu kurang, dapat membuat berat badan lansia kurang dari normal, kerusakan sel-sel tubuh, dan menyebabkan daya tahan tubuh lansia berkurang sehingga mudah terkena infeksi. Peran keluarga sangat penting untuk menyediakan nutrisi yang baik bagi semua lingkungan, dari bayi, remaja, dewasa, hingga lansia. Kemampuan untuk memberikan makanan kesukaan lansia dan memberikan atmosfer sosial yang mendorong asupan makan lansia. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan gizi kurang pada lansia. Faktor pertama itu ada gigi. Gigi yang sudah rentan mengganggu proses pengunyahan makanan. Maka dari itu lansia tidak bisa makan makanan yang keras, harus yang cenderung lebih lembut. Faktor yang kedua itu ada menurunnya fungsi indera perasa. Menurunnya indera perasa ini membuat makanan menjadi tidak enak dan nafsu makan menurun. Akibatnya lansia menjadi kurang gizi. Faktor selanjutnya itu kemampuan kerja usus mulai menurun. Akibatnya akan membuat lansia itu susah buang air besar, sehingga lansia menderita wasir yang bisa menimbulkan pendarahan dan memicu terjadinya anemia. Selanjutnya ini, menurunnya produksi asam lambung ini akan mengganggu penyerapan vitamin dan mineral yang dibutuhkan bagi lansia. Akibatnya, lansia menjadi kekurangan zat-zat gizi yang diperlukan bagi tubuh. Faktor selanjutnya, kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan ini disebabkan oleh faktor psikologis dan makanan kurang bervariasi. Faktor psikologisnya antara lain seperti merasa sedih, khawatir, dan merasa kesepian yang membuat lansia ini mempunyai nafsu makan yang kurang. Selanjutnya, tidak tercukupinya vitamin dalam tubuh. Jika di dalam tubuh lansia ini kekurangan vitamin E, maka akan menurunkan kemampuan daya tahan tubuh secara menyeluruh. Kemudian, jika lansia kekurangan vitamin B, maka akan terjadi gangguan pencernaan seperti sembelit. Kemudian, jika lansia kekurangan vitamin B6, maka akan memunculkan gangguan-gangguan kulit seperti itu. Jika lansia kekurangan vitamin C, maka akan berkurangnya fungsi tubuh untuk mencegah infeksi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan gizi kurang pada lansia. Gimana sih cara memperbaikinya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Cara memperbaikinya yaitu mengkonsumsi makanan berkalsium seperti susu rendah lemak, yogurt, dan ikan. Kemudian menjaga saluran pencernaan dengan cara memakan biji-bijian dan mengkonsumsi sayuran yang mempunyai warna hijau lebih tua. Kemudian makan bersama keluarga supaya asupan pada lansia dapat terpenuhi. Karena menurut penelitian, asupan makanan kurang lebih banyak ditemukan pada lansia yang tidak mendapatkan kunjungan atau tidak makan bersama keluarga. Nah, yang terakhir itu menjaga otot tetap lentur dengan olahraga setiap pagi, seperti itu. Nah, kenapa dibutuhkan olahraga? Supaya lansia masih tetap bisa makan makanannya sendiri jika di rumah tidak ada siapa-siapa. Selanjutnya, bagaimana sih pola makan yang baik pada lansia yang mengalami gizi kurang? Pola makan yang baik untuk mengatasi gizi kurang pada lansia ini dalam jumlah kalorinya
Usia laki-laki itu sebanyak 2.200 kalori dan pada wanita itu 1.850 kalori. Untuk proteinnya itu sebaiknya pada lansia itu ditambahkan sebanyak 12-14% dari porsi orang dewasa. Sumbernya itu bisa dari protein hewani dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya itu untuk vitamin dan mineral ini harus ditambah porsinya, seperti makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, pada lansia ini dianjurkan untuk meminum 6-8 gelas perharinya. Nah, salah satu contoh menu makanan bisa dapat dilihat di sini bagi lansia yang mengalami gizi kurang. Nah, untuk proporsinya juga bisa lihat di sini bagi kelompok umur 60 sampai 64 tahun. Nah, di sini ini bisa dilihat teman-teman untuk proporsinya bagi laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Lalu, apa sih peran keluarga dalam pemenuhan gizi pada lansia? Terdapat 3 jenis dukungan yang dapat dilakukan keluarga pada lansia, yaitu pertama ada dukungan instrumental, informasional, dan emosional, bisa dilihat di sini. Nah, untuk dukungan instrumental ini itu seperti pemenuhan makanan pada lansianya. Terus dukungan informasional ini dari keluarga bisa mencari tahu makanan apa yang cocok untuk lansia yang mengalami gizi kurang. Terus dukungan emosional ini menciptakan suasana makan yang baik sehingga nafsu makan lansia itu tetap terjaga. Dukungan keluarga ini sangat penting bagi pemenuhan gizi pada lansia. Sekian penjelasan secara singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.